Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yuanda Putri, pengampu mata pelajaran Seni Budaya kelas 11 di SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran UKIN dengan materi batik, metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Andri Kurniawan. Hadir. Ya. Dino Galih. Hadir, Bu. Ellen Silvi. Hadir, Bu. Eli Kusnita. Hadir, Bu. Randy Agustino. Hadir. Rido Okta. Hadir. Sindu Holas. Hadir, Bu. Yuniar Eka. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi batik ya. Nah, coba disimak tayangan di depan. Kita hari ini akan mengenal macam-macam batik di Indonesia. Nah, sebelum memulai dalam materi hari ini, Ibu mau tahu nih, pengetahuan kalian tentang batik itu seberapa jauh? Coba ada yang tahu pengertian batik? Ya, Junita. Batik adalah teknik yang diberi gambar atau corak yang khas dengan bahan dasar lilin. Lilin atau malam. Ya, betul ya. Jadi batik itu pada dasarnya tekniknya menggunakan malam. Malam itu adalah lilin yang digunakan khusus untuk pembuatan batik. Namun di belakangan era modern sekarang itu ada beberapa batik yang tidak menggunakan malam. Contohnya kemarin di kelas 12 itu praktek membuat batik ekoprint. Kalian tahu batik ekoprint ya? Tahu. Menggunakan apa? Dedaunan, bunga-bunga, itu tidak menggunakan malam ya. Tapi itu disebut dengan batik ekoprint. Ya. Oke, sebelum memasuki materi selanjutnya, ini ada tayangan video yang harus kalian lihat. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Nah, sudah selesai ya. Dari tayangan yang kalian lihat tadi, di sana terdapat teknik pembuatan batik. Kemudian ada juga filosofi batik dari berbagai macam teknik dan daerah. Batik itu kan banyak sekali tekniknya ya. Kemudian bisa kalian lihat sendiri tadi, batik itu sudah dinobatkan sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi tentunya kalian harus bisa melestarikan ya.
Kita sebagai kaum muda harusnya bisa melestarikan, meneruskan jejak-jejak leluhur kita. Ini kan batik sudah diturunkan sejak zaman nenek moyang dulu ya. Tentunya kita sekarang harus bisa terus melestarikan. Nah, batik sendiri dari dulu sampai sekarang menjadi ciri khas. Kalau kalian misalkan jalan-jalan ke daerah Jogja, yang kalian beli pertama apa yang kalian beli untuk oleh-oleh? Nah, baju batik kan? Selendang batik, baju daster pasti motifnya batik, ya kan? Kemudian belangkon juga batik. Kalau kalian jalan-jalan selain di daerah Jogja, tentunya misalnya di Kalimantan, daerah Sulawesi, itu pasti juga mempunyai batik yang ciri khas dari daerah mereka masing-masing ya. Nah, batik sendiri itu dari dulu sampai sekarang masih menjadi ikon yang pertama untuk Indonesia. Ikon kesenian budaya yang masih kental sekali ya. Mungkin di masa depan nanti kalian bisa membuat sebuah industri pembuatan batik, itu sangat luar biasa tentunya ya. Nah, kemudian batik menurut bentuknya, kira-kira itu batik itu dalam seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi, tentunya 2 dimensi ya, karena bentuknya biasanya berupa kain ya kan. Kemudian menurut fungsinya, fungsi batik, fungsinya sebagai seni murni atau seni terapan. Coba, ada yang paham? Ada yang tahu? Kalau batik misalnya dipakai sebagai benda hias, kalau di musola kalian lihat di sana ada lukisan ya, itu terbuat dari batik tulis. Itu berarti fungsinya sebagai seni murni, ya kan? Kalau batik digunakan sebagai sewek ini, rok, berarti seni terapan. Nah, kemudian selanjutnya menurut cara pembuatan batik dibagi menjadi 2. Ada tradisional dan modern. Kalau yang pakai teknik tradisional itu biasanya pakai alat apa anak-anak? Pakai canting, masih manual ya. Kemudian yang modern biasanya pakai teknik stempel atau printing. Nah, baju yang punya nih pakai ini kira-kira pakai teknik apa? Printing ya, karena ini buatan pabrik. Kalau buatan tradisional itu biasanya harganya mahal, bisa berjuta-juta. Tapi kalau yang printing 50.000 aja dapat ya. Oke, next. Kemudian Bu Yeni ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian seni batik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi nama asal daerah, filosofi, nanti sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian selanjutnya siswa dapat menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan seni batik ya. Yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan teknik-teknik dari karya batik secara lisan dan tertulis bersama kelompoknya nanti ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya Bu Yeni ingin menjelaskan tentang teknik dalam membatik. Yang pertama, nah ini ada 6, kebetulan ada, ini salah 5 saja ya. Yang pertama ada teknik canting, termasuk dalam kategori batik tradisional. Nah, alatnya tentu saja pakai canting, masih manual ya. Kemudian yang kedua, teknik celup ikat. Tahu apa enggak ini celup ikat? Celup ikat itu batik tide. Biasanya kalau oleh-oleh di Bali banyak kaos-kaos yang motifnya pakai warna, semburat-semburat warna, merah, kuning, hijau. Nah, itu namanya batik celup ikat atau tide. Yang ketiga ada teknik printing. Nah, teknik printing seperti bajunya Bu Yeni, dia pembuatan pabrik ya. Jadi pakai mesin print seperti ngeprint kertas itu ya. Yang keempat, motif colet atau lukis. Jadi sistemnya seperti kalian melukis di kanvas. Nah, kita yang dilukis pertama itu malamnya, malam cairnya dilukis dulu, baru nanti terakhir pewarnaannya pakai kuas ya. Yang kelima, batik kombinasi itu perpaduan antara batik tulis dan batik cap. Biasanya kalau motif yang besar itu dia pakai motif cap dulu. Nanti motif-motif yang kecil isen-isennya, misal garis-garis seperti ini dia pakai
canting. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Pertama apa anak-anak? Bahannya kain katun. Yang digunakan untuk membuat batik itu kainnya jenis katun, karena dia sifatnya meresap warna ya. Kalau kainnya selain katun itu biasanya warnanya luntur. Yang kedua memakai zat pewarna. Kalau zat pewarna untuk batik tradisional biasanya pakai apa? Yang pakai bahan alam biasanya, coba ada yang tahu? Nah, kunyit untuk warna apa anak-anak? Kunir. Kemudian kalau warna merah biasanya pakai apa? Daun jati. Masih banyak lagi ya. Kalau untuk naptol, indigosol dan warna remasol ini untuk batik-batik cap. Ini pakai pewarna sintetis ini namanya ya. Kemudian pakai bak ember, kemudian malam. Yang terakhir canting, kuas, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Untuk penjelasan bahan dan alat, Bu Yeni jelaskan minggu depan sebelum kita praktek ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita mengenal sedikit dari motif batik yang tersebar di daerah Indonesia. Nah, kalau dari motif daerah Jawa, itu apa? Motif apa saja? Sogan, Megamendung. Kalau sogan dari mana anak-anak? Dari Solo, Jawa Tengah. Kalau batik sogan itu biasanya motifnya berwarna coklat-coklat. Nah, seperti jarik ini tapi lebih banyak dominan coklat. Itu batik sogan. Kalau sogan yang asli tentunya prosesnya juga pakai cara tradisional dengan harga yang sangat luar biasa. Karena itu batik sogan biasanya dulu dipakai oleh para bangsawan ya. Itu filosofinya. Kemudian dari Sumatera ada batik apa? Batik Harihara. Kemudian ada juga motif Mataniari. Nah, selanjutnya dari Kalimantan, motif sauraja, burung maleo, bunga cengkeh, motif tai ganja. Itu nanti kalian gambarnya kalau ingin referensi bisa cari di Google ya. Kemudian ada dari batik Papua yang paling terkenal ada batik Cendrawasih. Itu menggambarkan di sana kan flora endemiknya, flora faunanya Cendrawasih. Jadi dia pakai, kalau batik itu kan biasanya menggambarkan dari daerah masing-masing. Kalau Papua kan yang diunggulkan burung Cendrawasih ya. Kalau dari Sulawesi ada burung maleo, bunga cengkeh, dan tai ganja. Udah ya. Next. Nah, untuk hari ini Bu Yeni mau memberikan kalian sebuah tugas, yaitu berdiskusi mengenai mengidentifikasi motif-motif batik dari daerah Indonesia. Nanti akan Bu Yeni bagikan. Ini nanti ada undian, silakan kalian perwakilan kelompok memilih. Di sini sudah Bu Yeni tuliskan motif yang akan kalian identifikasi nanti bersama kelompok kalian. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak, Bu Yeni akan menyampaikan teknik penilaian pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Penilaian sikap nanti akan saya nilai dari sikap kalian selama diskusi. Yang kedua, penilaian keterampilan dinilai dari hasil dari desain PTT yang sudah kalian buat. Kemudian terakhir, penilaian pengetahuan dinilai dari materi yang sudah kalian sampaikan saat presentasi nanti. Gitu ya. Untuk sekarang silakan kalian membentuk kelompok 5 orang ya. Silakan langsung membentuk kelompok. Ayo, silakan langsung. Ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Satu lagi ketua kelompok siapa? Haruna, ketua kelompok.
Ayo ambil satu. Wis toh. Wis, silakan kembali. Oke, anak-anak, ini lembar kerja peserta didik saya bagikan per kelompok ya. Sama sekalian asesmen penilaian individu dan juga penilaian rekan sejawat. Silakan sambil bekerja diisi ya. Diisi ya. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapat bagian ya. Nah, yang tertulis di sana berarti itu yang akan dijadikan kalian bahasan nanti di diskusi di depan. Kelompok Yuni dapat batik apa? Batik Megamendung. Zunita dapat batik apa? Batik Cendrawasih. Oh ya dah. Berarti yang lain juga sudah dapat ya? Nah, silakan kalian berkelompok identifikasi selengkap-lengkapnya mengenai batik yang sudah kalian dapatkan. Mulai dari teknik pembuatannya, filosofi batiknya seperti apa, asal daerahnya dari mana, keunikan karyanya seperti apa, dan barangkali nanti ditambahkan contoh-contoh karyanya. Ada yang ditanyakan barangkali? Sudah. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu pindah ke sana, Le. Ini kelebihan ini. Lah, wes ke sana. Silakan dikasih nama ini. Ini di sini cewek kamu. Oh. Tambah beratnya ya. Kalau untuk nambah desain di sini. Desain, animation, desainnya di sini ya. Terus desain ini. Ya. Nah, ini kan banyak teman-teman. Ini silakan dibantu temannya cari referensi ya. Nggak ada masalah ya. Anak-anak sudah selesai semuanya? Ya. Kalau begitu langsung saja tanpa ditunjuk. Ada yang mau presentasi yang pertama? Kelompoknya siapa? Oh ya, kelompok Yuni. Silakan, kelompok Yuni. Baik semuanya, sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya satu pantun kelompok kami, dan biasanya kalau orang pantun itu jawabnya cakep gitu ya. Kalian nanti jawab cakep gitu. Ya. Hari Kamis berlari santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami perkenalkan diri. Baik, kan ada
perbahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang kan? Maka dari itu, perkenalkan saya Yuni Winda Yulistiani sebagai ketua kelompok ini dan rekan saya Elma Ardani Safitri sebagai penjawab. Saya Desya Isnani sebagai penyaji. Baik, langsung saja kita ke intinya. Di sini kita kedapatan batik Megamendung. Ada yang tahu nggak batik Megamendung itu dari mana? Masa nggak tahu sih? Itu kan? Dari Cirebon. Ya, itu dari Cirebon. Di sini batik Megamendung merupakan salah satu motif batik yang sangat populer di tanah air Indonesia. Yang dimana motif batik Megamendung ini adalah motif awan yang umumnya berwarna biru disertai dengan gradiasi warna. Dan selanjutnya akan disajikan oleh Suci Lestari sebagai penyaji. Motif Megamendung dari Cirebon sekilas memiliki kemiripan dengan motif dari Cina. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, ada perbedaan antara keduanya. Garis yang membentuk awan pada Megamendung Cirebon dibentuk oleh garis yang cenderung lonjong dengan bentuk lancip pada ujungnya membentuk segitiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elma. Dewi Kurota Ayun dalam sebuah studi berjudul Pengaplikasian Elemen Desain pada Motif Batik Megamendung menjelaskan bahwa Megamendung berasal dari kata mega yang berarti awan dan mendung yang berarti mengandung hujan atau cuaca yang sejuk. Jadi, apabila dua kata tersebut digabungkan, maka makna Megamendung akan bermakna awan gelap yang terlihat saat cuaca yang sejuk. Motif batik Megamendung juga memiliki filosofi bahwa masing-masing insan manusia semestinya pandai dalam membendung efeksinya dalam keadaan dan suasana apapun. Filosofi batik Megamendung dimaksudkan bahwa manusia diharuskan untuk konsisten sekalipun dalam posisi amarah, layaknya awan yang muncul saat mendung dan menenteramkan keadaan di sekelilingnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci kembali. Makna batik Megamendung terdapat dalam pewarnaannya. Warna biru disimbolkan sebagai sifat seorang pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya dan 7 warna gradasi digambarkan sebagai lapisan langit yang mempunyai 7 lapis. Begitu dengan bumi yang terdiri atas 7 lapis tanah serta dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destia. Cara pembuatan. 1. Peralatan yang dibutuhkan yaitu A. Kain mori, B. Canting, 3. Kuas, 4. Lilin, 5. Penguat warna, 6. Pewarna batik, dan lain-lain. Begitu juga cara membuatnya. A. Gambarlah pola pada batik kain mori. B. Lapisi pola dengan lilin yang sudah dicairkan. C. Warnai kain dengan tinta tekstil. D. Lapisi dengan air terlebih dahulu agar warna bergradasi. E. Lapisi kain dengan koran, kemudian lepaskan lapisan lilin dengan setrikaan. Dan semuanya, di sini ada contoh dari motif batik Megamendung. Yang dimana di sini teman saya tadi udah menjelaskan kan ya. Di sini terdapat corak warna ya biru yang melambangkan awan gitu. Dan juga bentuknya ini lonjong. Udah paham kan bentuknya kayak gimana? Ya. Next. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan gitu? Buat kelompok kami, ada nggak? Ya, Vano, silakan. Pertanyaannya, menurut kamu apa keunikan dari batik Megamendung? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vano, yang dimana pertanyaan tadi itu apa keunikan dari motif batik Megamendung. Di sini sudah tertera. Vano, silakan Vano dilihat. Motif Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat ini sekilas memiliki kemiripan dengan motif dari Cina. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, ada perbedaan antara keduanya. Garis yang membentuk awan ini,
pada Megamendung Cirebon dibentuk oleh garis yang cenderung lonjong. Jadi nggak simetris gitu loh, lonjong. Tahu kan? Tahu. Dan dengan bentuk lancip pada ujungnya membentuk segitiga. Udah jelas kan ya? Ya. Baik, Vano. Gimana jawabannya, puas gak? Puas. Ya. Selanjutnya di sini untuk menutup presentasi kita punya satu pantun lagi dan kalian jawab cakep gitu. Cakep. Yang kompak dong, semangat. Ayo. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar beli biji selasi. Cakep. Tidak lupa membeli buah pepaya. Kami tutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Karena kalau terima jadi itu teman saya. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi kami di sini dan semoga bermanfaat dan memberikan esensi bagi kalian semua. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau maju lagi? Ya, silahkan kelompoknya Junita. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sini tadi kan di kelompok burung Megamendung kan sudah ada pantun. Jadi kelompok kami akan memberi gimana? Jadi kelompok kami akan memberi kata motivasi. Ini dari Claude T. Bissell. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang batik cendrawasih. Motif batik cendrawasih adalah ragam populer dari tanah Papua. Motif ini dicirikan oleh warna yang cerah dengan lambang burung cendrawasih yang anggun dan gagah. Next, ini Papua memiliki beragam motif kain tradisional yang tidak kalah menawan dan cantik. Bahkan kain tersebut memiliki keunikan tersendiri yang tentunya tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Bagaimana teman-teman? Cantik bukan, Mas? Cantik bukan teman-teman? Bagaimana pendapatnya? Cantik ya? Baik, next. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mutiara. Silahkan. Secara umum, motif yang berkembang di batik Papua antara lain berupa corak flora, fauna, seni ukir, hingga keindahan alamnya. Hal tersebut karena masyarakat setempat memang begitu dekat dengan alam sekitar. Definisi kain batik cendrawasih. Kain tradisional ini mengandalkan corak burung cendrawasih yang begitu indah. Burung ini merupakan fauna endemik tanah Papua sehingga turut mempresentasikan wilayah timur Indonesia tersebut. Motif ini menggambarkan keanggunan burung cendrawasih yang juga memiliki sebutan Bird of Paradise atau burung dari surga. Keagungannya tergambar dari bulu serta ekor berwarna-warni. Materi ini akan dilanjutkan oleh Davina. Selanjutnya adalah makna motif cendrawasih. Di balik keindahan coraknya, batik satu ini juga memiliki makna tersirat. Burung cendrawasih dianggap sebagai burung surga. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa burung tersebut menghubungkan kehidupan bumi dengan surga, sehingga tidak mengherankan jika fauna endemik tersebut menjadi simbol sakral bagi masyarakat Papua. Selain itu, motif ini juga menyiratkan makna keanggunan, gagah, serta menawan. Pesona Papua seakan tidak ada habisnya, bukan hanya keindahan alamnya yang eksotis, kebudayaannya berupa batik juga turut menambah eksotisme timur Indonesia tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hagil.
Baik, selanjutnya cara pembuatan. Cara pembuatan batik cendrawasih seperti layaknya pada batik umumnya. Motif cendrawasih dibuat dengan beberapa metode. Metode tersebut antara lain tulis, cap, atau printing. Batik tulis. Jenis tulis memiliki harga paling mahal karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Batik cap. Seperti sementara batik cap biasanya lebih terjangkau. Ini dikarenakan proses produksinya terbilang relatif lebih mudah serta cepat. Kamu bisa membeli jenis ini jika ingin sedikit berhemat. Batik printing. Nah, kalau ingin membeli oleh-oleh untuk keluarga, saudara, atau teman-teman yang jumlahnya banyak, tidak ada salahnya membeli tipe printing. Biasanya batik printing tersedia dalam bentuk hem atau kaos dari bahan yang nyaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mutiara. Bahan, kain katun, umumnya dibuat menjadi kemeja, blause atau tunik. Bahan ini dapat menyerap keringat dengan efektif sehingga nyaman dipakai untuk aktivitas bekerja ataupun lainnya. 2. Bahan sutra, tentunya lebih premium dan kualitasnya lebih bagus. Bahan ini lembut di kulit, relatif tipis namun tetap nyaman karena menyerap keringat. Bahan ini biasanya digunakan untuk membuat dress yang anggun. 3. Bahan kain satun, memiliki karakteristik tidak terlalu tebal, dingin saat dipakai, serta sangat nyaman. Bahan ini biasanya dipakai untuk kaos bermotif cendrawasih dan cocok sebagai cendera mata. Baik, ini contohnya motif batik cendrawasih. Ada 3 contoh ya. Ya, baik, presentasinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Saya. Ya, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang filosofi dalam batik cendrawasih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Abeng. Burung cendrawasih dianggap sebagai burung surga. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa burung tersebut menghubungkan kehidupan bumi dengan surga. Sehingga tidak mengherankan jika fauna endemik tersebut menjadi simbol sakral bagi masyarakat Papua. Selain itu, motif ini juga menyiratkan makna keanggunan, gagah, serta menawan. Gimana? Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah presentasi, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tadi sudah ada yang memakai atau memberikan motivasi, ada yang memberikan pantun, itu sangat luar biasa. Kemudian bahasannya, presentasinya juga sangat lengkap, terima kasih. Kemudian selanjutnya anak-anak, agar kita tidak bosan, Bu Yeni ada ice breaking sebentar ya. Ini ada permainan sambung kata. Nanti dalam satu kelompok, Bu Yeni tunjuk misalnya Yuni. Bu Yeni misalnya berkata, buah, nanti sambung terus. Buah, kamu buah apa? Mangga. Buah mangga. Terus buah mangga manis. Lanjut ya, langsung satu kelompok full sampai di Adit ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Langsung dari kelompoknya Yuni ya. Kata-kata pertama. Batik. Batik Megamendung. Batik Megamendung dari Cirebon. Ya. Batik Megamendung dari Cirebon, indah warna biru. Ya, terus. Megamendung dari Cirebon, indah warna biru dan estetik. Nah, anak-anak, untuk kegiatan refleksi dan evaluasi silahkan scan barcode di depan. Silahkan masing-masing anak scan barcode. Kemudian dikerjakan ya pertanyaan yang ada di Google Form.
kembali ke posisi semula sebelum Bu Yen menutup pelajaran. Silahkan kembali dulu. Nah, anak-anak, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Mungkin? Oh ya, Faruna, silakan. Kesimpulan pembelajaran membatik hari ini, siswa dapat memahami apa saja fungsi batik, teknik pembuatan batik, dan juga asal daerah beserta filosofi batik secara mendalam. Baik, tepuk tangan untuk Faruna, anak-anak. Jadi selain kita mengetahui dari filosofi batik, kita juga bisa mengetahui apa saja alat dan bahan, teknik pembuatan batik, dan asal daerahnya ya. Kemudian untuk kegiatan minggu depan, silakan kalian membawa kertas A3. Kegiatan kita minggu depan yaitu membuat desain batik bertemakan flora dan fauna. Sudah mengerti ya? Bawa kertas A3, pensil, dan penghapus juga spidol. Sudah ya? Kemudian sebelum saya tutup, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.